The miracle, blessing in disguise, berkah di balik musibah. Musa menemukan dua orang berkelahi, yang satu dari kaumnya dan yang satu dari musuh mereka. Dari kaumnya itu minta tolong kepada Musa untuk membantunya. Musa sebenarnya hanya bermaksud menolong, namun fatal, pukulannya mematikan orang tersebut. Musa sebenarnya tidak bermaksud membunuh. Ia menyesal dan takut. Keesokan harinya, ia dikabari bahwa pihak penguasa setempat sementara berunding dan mereka berencana menghukum mati Musa karena perbuatannya itu. Musa memutuskan untuk melarikan diri ke Madyan, menyeberangi gurun pasir. Madyan adalah sebuah tempat geografis yang disebutkan di dalam Alkitab Ibrani, Injil, dan Al-Quran. Madyan terletak di sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur Teluk Akabah, arah utara Laut Merah. Kisah yang dialami oleh Musa ini dikemukakan dalam surah Al-Qasas mulai ayat 15 hingga ayat 28. Secara khusus, apa yang dialami oleh Musa pada awal tiba di negeri Madyan dikemukakan dalam ayat 23 dan 24 surah Qasas ini. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Al-Qasas 23. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Al-Qasas 24. Kita bisa membayangkan betapa derita yang dialami oleh Musa. Dalam ketakutan, ia melarikan diri, tanpa persiapan bekal memadai karena kejadiannya tiba-tiba. Namun, di balik musibah itu, ada hikmah yang menentukan jalan hidup Musa selanjutnya. Ia memberikan bantuan kepada dua gadis itu dengan ikhlas, tanpa sikap macam-macam, yang langsung memberi kesan kepada kedua wanita itu bahwa ia seorang yang kuat dan dapat dipercaya. Doa yang dipanjatkan oleh Musa saat kembali ke tempat berteduh dijawab oleh Allah. Ini adalah doa yang sangat bagus dipanjatkan oleh mereka yang berada dalam keadaan terpuruk, terutama bila disesuaikan dengan redaksi dalam ayat tersebut. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Musa. Dari keadaan terpuruk berbalik menjadi keberuntungan besar. Ia mendapatkan tempat tinggal di negeri asing yang baru didatangi. Ia mendapat jamuan dan jaminan keamanan, mendapat pekerjaan, dan terutama mendapatkan jodoh, salah satu putri Su'aib. Ada yang berpendapat bahwa Su'aib tidak lain adalah Nabi Su'aib yang diutus sebagai rasul di negeri Madyan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa dia bukan rasul yang disebut di bagian lain Al-Quran, hanya sama-sama bernama Su'aib. Yang jelas Su'aib, mertua Musa, adalah orang saleh
yang menambah pendidikan Musa setelah dibesarkan di istana. Nama Nabi Musa disebut sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Nama Rasul yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Kisah kehidupan Nabi Musa sangat dramatis sejak lahir. Ia hidup di bawah raja yang sangat berkuasa, di mana ia dibesarkan. Justru di kemudian hari menjadi musuh buyutannya, bapak angkatnya sendiri. Musa memimpin kaum yang sangat bandel dan keras kepala. Semua ini menjadi pembelajaran bagi Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan ajaran tauhid dan kemuliaan akhlak. Demikian pula pembelajaran bagi para pengikut Muhammad. Dua rasul yang memiliki kisah sangat dramatis, yang satu dibuang ke sumur dan yang satu dihanyutkan di sungai. Justru kondisi kritis itu yang membawa mereka pada kejayaan. Keduanya akhirnya menjadi pemimpin yang hebat. Keduanya dikemukakan dalam Quran dengan cara yang berbeda. Yusuf dikisahkan secara utuh dalam satu surah seperti roman, sedangkan Musa disebar dalam beberapa surah menghadapi kejadian-kejadian tertentu. Demikianlah gaya dan seni Al-Quran memaparkan sejarah sangat unik dan mengandung banyak hikmah. Ayat-ayat dan kisah-kisah dalam Al-Quran terpisah namun saling berkaitan, bagaikan rangkaian kawat dalam beton yang menyatu. Rangkaian indah yang memotivasi untuk mempelajarinya secara total, karena dia adalah mukjizat.